Gimana? Besok tes kerja ya? Oke, video ini akan sangat cocok untuk kalian. 90% pemula di Excel itu salah menjawab atau bahkan tidak tahu cara menjawab tes Excel yang bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena tes Excel yang bentuknya seperti ini bisa saya perkirakan 85% sampai 90% bisa saja muncul di tes kerja. Kenapa? Karena ya tingkatannya itu middle ya. Jadi bukan yang easy banget kayak misalnya VLOOKUP, HLOOKUP toh itu aja gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, tapi ini juga ada penggabungannya. Oke, pada video kali ini kita akan berfokus pada dua kolom ini saja. Yang ini kita skip dulu. Sekarang kita akan berfokus pada jenis kamar. Oke, di sini kita disediakan dua tabel ini, dan ada keterangannya juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah tahu logikanya, nggak perlu lah sebenarnya baca-baca keterangan ini ya. Aduh, ini ajaran sesat teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya tes kerja juga memang harus baca ini ya teman-teman ya. Jenis kamar. Cara logika untuk bisa tahu, oh rumus apa? Oh ini pakai rumus ini. Oh sama rumus ini. Adalah kalian pertamanya tahu dulu rumusnya apa-apa aja ya. Teman-teman bisa berguru dengan saya ya. Berguru nggak tuh? Dan saya juga open murid ya teman-teman ya. Nah, jadi next ya, yang pertama adalah kalian tahu dulu rumus-rumusnya. Kemudian yang kedua adalah kalian tahu kegunaan dari rumusnya. Jadi bukan hanya sekedar tahu saja, tapi tahu kegunaan rumusnya. Oke. Nah, dari situ saja kalian bisa tahu logikanya. Bagaimana kita harus ngerjain suatu case, oh pakai rumus ini. Nah, contoh seperti ini. Jenis kamar itu kosong nilainya. Kosong. Berarti otomatis dia suruh kita ngisi. Oke. Kita coba lihat di tabel sini. Ada nggak jenis kamar? Ada. Ini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP. Berarti tugas dari kita adalah mengambil data dari tabel ini. Ya. Tabel ini bentuknya adalah vertikal. Nah, kita udah pelajari bahwa cara untuk mengambil data dari tabel lain yang bentuknya adalah vertikal adalah gunakan rumus VLOOKUP. Oke. Ya. Ketika kita mau gunakan rumus VLOOKUP, harus ada kode acuan. Kode yang sama persis antara data kita dengan data sumber. Kode yang sama persis itu apa? Nama ada nggak di sini? Nggak ada. Ya, nggak ada. Oke. Kode kamar ada nggak? Ada sih. Cuman dia itu kode kamarnya ABCD. Sedangkan ini ABCD, letaknya ABCD itu adalah sebelah kiri. Maka kita gunakan rumus apa? Rumus left. Oke. Berarti kita menggabungkan rumus VLOOKUP dengan rumus left. Kita ambil data dari tabel ini, kemudian kode acuannya apa? Kode acuannya adalah sebelah kiri dari kode kamar, yakni adalah A, kemudian ada B, C, dan seterusnya. Oke, kita akan masuk pada implementasinya. Sama dengan VLOOKUP, ya, lookup value adalah kode acuan. Nah, kode acuan ini harus sama persis, bukan? Tadi kita udah sepakat. Ini, ya, yang sama persis adalah sebelah kirinya aja. Maka kita panggil satu rumus left, sebelah kiri. Teksnya adalah ini, titik koma, num charts, berapa digit? Karena A, B, C, D itu satu digit, maka kita masukin satu. Tutup kurung. Teman-teman kalau misalnya coba blok data left ini, ya, hasilnya bakal kutip 2, A kutip 2. Ada tulisan kecil di situ, ya. Kelihatan lah ya, kelihatan ya. Jadi ada kutip 2, A kutip 2, artinya bahwa hasil dari rumus left ini adalah A. Nah, perlu kalian curigai kalau misalnya kalian sudah blok data left, hasilnya adalah hashtag NA ataupun hashtag ref atau hashtag value. Nah, itu berarti rumus kalian ya salah jalan ya. Lanjut, berarti titik koma, tabel array-nya apa? Nah, pertama kali kita blok haruslah kode acuan. Kode acuannya adalah ini tadi, A, B, C, ataupun D. Berarti kita blok dari sini sampai jenis kamar. Oke. Jangan lupa, kita kunci ya pakai VN F4 ataupun F4. Pastikan di sini ada dolarnya. Kenapa? Karena rupiah tergerus inflasi ya. Titik koma. Kalau indeks 6. Jenis kamar ada di kolom berapa? Jenis kamar itu ada di kolom kedua. 1, 2. Kita masukin 2, titik koma. Baru ditanya mau true ataupun false. Oke. True ataupun false itu bukan artinya kalau kita masukin true benar. Kalau kita masukin false hasilnya salah. Bukan ya teman-teman, itu salah jalan tuh. Udah sesat itu. Kalian belajar dari mana? Jadi gini, true itu adalah metode pencarian yang mendekati. Kalau misalnya false itu adalah metode pencarian yang benar-benar menghasilkan nilai yang akurat ataupun yang sama persis. Kita pengen kan hasil dari kode A ini itu menghasilkan kelas I, kelas 1 gitu ya. Gak pengen kan hasilnya adalah kelas VIP malah. Kan beda, VIP itu D, bukan A. Nah, maka dari itu karena kita mau cari nilai yang benar-benar akurat, kita masukin nilai false. False ini adalah simbolnya 0. Nah, kayak gitu ya. Tinggal kita enter, yes, maka hasilnya adalah kelas I, kelas 1 gitu ya.
Klik 2 kali, udah langsung menyesuaikan. Kita akan lanjut pada jenis dan juga kategori penyakit. Jadi, kita di sini disuruh untuk mengisi jenis penyakitnya apa, sekaligus kategorinya apa. Jenis penyakit dapat dari mana? Jenis penyakit dapat dari sini nih. Nih, kita lihat di sini ada jenis penyakit ya di tabel ini. Ketika kita mau ambil data dari tabel lain, harus ada kode acuan, kode yang sama persis lah antara data kita dengan data sumber. Yang sama persis itu apa? Nah, kita coba lihat nama pasien, pasti tidak ada. Nggak ada yang namanya Retno di sini ya. Jenis kamar, nggak ada. Berarti kita bergantung pada kode kamar. Ada nggak? Oke, kita bisa lihat nih, kode penyakit, ini letaknya di mana di kode kamar. Oke, kita bisa lihat dan perkirakan, harusnya ini nih, harusnya ini adalah kode penyakit nih. 1B, ya. Kemudian 3, ini adalah kode penyakit. Berarti kalau misalnya 3 itu adalah jantung. Nah, kalau ini 1, ya, berarti ini ada internis. Oke. Secara logika saya, itu adalah seperti itu. Kita coba cek kebenarannya dari keterangan soal. Jadi saya sarankan kalau misalnya kalian tes, janganlah ya mengikuti cara saya yang cuma mengkira-kirakan gitu ya, pakai rumus apa, tanpa melihat keterangannya. Jadi kalau misalnya kalian sudah disediakan keterangan seperti ini, manfaatkanlah ya teman-teman ya. Kesempatan cuma sekali kalian tes kerja, jangan sia-siakan itu, dan pastikan ketika kalian udah buat rumus, cek 1 ataupun 2 kali lah, 2 baris, atau 3 baris lah. Kalau bisa 4 baris, ya. Untuk pastikan rumus kalian itu benar. Semangat ya tesnya ya. Tadi sampai batas mana ya? Oh, ini jenis kategori penyakit ya. Kategori penyakit bila digit terakhir B, maka kategori berat. Bila digit terakhir R, maka kategori ringan. Nah, berarti otomatis kita udah tahu nih, kode penyakit ini dapat dari sini nih. Nih, 1B. 1 ada internis, B adalah berat. Berarti harapan dari soal ini adalah kita menjawab seperti ini. Internis, berat. Nah, kayak gitu. Lalu gimana cara untuk nyelesainnya? Kita fokuskan pikiran kita dulu ya. Kita satukan pikiran kita dulu. Kita coba sama-sama mencari solusi. Oke, kita berarti nyari apa dulu? Kita nyari jenis penyakit. Oke, kita fokuskan ke jenis penyakit ya. Ini saya copy ke sini ya. Ini adalah jawaban dari yang si nama pasien Retno. Oke. Kita fokuskan untuk mencari jenis penyakit internis. Ya. Kalau dia 1 adalah internis, kalau dia 2 adalah saraf, 3 adalah jantung. Oke, berarti kita mau ambil data dari tabel yang bentuknya adalah horizontal. Tabel yang bentuknya horizontal, menyamping ke kanan, ya, maka itu kita gunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Nah, saudaranya dari VLOOKUP. Oke, kalau VLOOKUP itu tabelnya vertikal, kalau VLOOKUP itu tabelnya menyamping. Oke, lookup value-nya apa? Kode acuannya. Nah, ketika kita coba lihat, kode yang sama persis antara data kita dengan data sumber adalah 1, 2, 3. Nah, letak dari 1, 2, 3 itu di sini. Nih, ya. 1, 2, 3 ini letaknya di sini. Maka, karena 1, 2, 3 ini letaknya di tengah-tengah, kita gunakan rumus MIT. Ya, berarti MIT, teksnya adalah ini, titik koma. Nah, start name-nya ini agak panjang nih ya, agak panjang. Karena kita harus hitung dari A sampai 1. Nah, dari A sampai 1. Jadi, dari awal kata sampai nilai yang kita inginkan, itu juga kita hitung di digit pertamanya. A strip 05 garis miring ke kiri, 08 garis miring ke kiri, ya, 02 strip 1. Nah, ada 12. Oke, 12. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu strip 0 garis miring ke kiri, atau bahkan spasi, itu kehitung ya. Nah, kemudian titik koma, baru num charge, berapa digit. Karena 1, 2, 3 itu cuma 1 digit, kita masukin 1. Tutup kurung, titik koma. Tabel array-nya apa? Ini, nih kita blok. F4 kan titik koma, row index 6, di baris keberapa jenis? Jenis ada di baris kedua, 2 titik koma, baru kita masukin 0. Ya. Tutup kurung, enter, maka dapatlah internis. Maka hilanglah satu beban kita ya. Sekarang kita akan mencari kategori penyakit. Kategori penyakit dapat dari ini. Jika dia B, akhirannya B, maka berat. Jika dia akhirannya adalah R, maka ringan. Nah, dapat dari mana B dan R? Dari sini nih, dari pojok ini nih, pojok kanan. Oke, kita bilang ke Excel. Excel, tolong ya, kalau misalnya jika digit terakhir itu adalah B, maka masukin berat. Jika dia bukan B, maka masukin tulisan ringan. Oke. B dan R itu letaknya di mana? Di sini. Letaknya di sebelah kanan. Maka kita gunakan rumus, kita bisa buat sama dengan if, ya, sebelah kanan
Teksnya adalah ini, titik koma, ambil 1 digit, tutup kurung, ya. Jika sebelah kanan, nah adalah sama dengan adalah kutip 2B, hasilnya apa kalau misalnya dia B? Berat, ya, berarti berat. Nah, pakai kutip 2, titik koma. Jika dia bukan B, pasti ini adalah R. R itu apa? Ringan. Nah, kita masukin ringan. Tinggal kita enter, yes, maka dapatlah hasilnya adalah internis berat. Sekarang tugas kita adalah menggabungkan nih rumus yang ini sama yang ini. Oke, simple teman-teman ya, easy banget. Jadi teman-teman tinggal copy aja rumus ini, Ctrl C, enter ya. Pindahin ke sini ya, Ctrl V. Nah, di antara VLOOKUP dan juga if, kita kasih penghubungnya. Penghubungnya adalah simbol dan ya. Jadi dan kutip 2, strip kutip 2 dan. Pengen deh agak ada spasi ya di antara strip, boleh ya. Kita kasih spasi aja. Sehingga hasilnya akan sama dengan hasil tulisan yang kita udah buat di atas ini. Internis strip berat. Ya, kita buktikan. Buktikan ya. Enter. Maka hasilnya juga sama ya. Internis berat. Tinggal klik 2 kali, udah. Udah hilang 2 beban kita. Masih ada beban-beban selanjutnya ya yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke? Sekian dan terima kasih.